Selamat pagi, Shalom, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 yang bercerita tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Maka saya awali firman Tuhan dengan satu kutipan puisi yang saya ambil dari buku Renungan Mana Surgawi. Tetapi saya baharui isi puisinya dalam kaitan dengan firman Tuhan pada saat ini. Puisi itu berbunyi, hidup adalah pergumulan, syukurilah itu. Hidup adalah perjuangan, perjuangkanlah itu. Hidup adalah tragedi, hadapilah itu. Hidup adalah petualangan, lewatilah itu. Hidup adalah nyanyian, nyanyikanlah itu. Hidup adalah kesusahan, atasilah itu. Dan hidup adalah doa, doakanlah itu. Artinya, kehidupan manusia itu sangat-sangat bernilai. Kehidupan manusia itu sangat-sangat berharga, sekalipun ada tantangan-tantangan hidup. Karena itu manusia diminta untuk syukurilah hidupmu dengan tetap memuliakan Tuhan di dalam doamu. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan puisi ini dengan firman Tuhan ditemukan pada saat itu Tuhan Yesus berdoa untuk 3 hal penting dalam pergumulan pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berdoa yang pertama untuk hidupnya atau untuk diri Tuhan Yesus sendiri. Dalam ayat 1 mengatakan kepada kita semua. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Mengandung arti, sebagai manusia, Tuhan Yesus meminta kepada Bapanya agar dipermuliakanlah dirinya. Dipermuliakan dirinya artinya dipakai dirinya, digunakan dirinya, dilayakkan dirinya untuk kemuliaan penebusan bagi manusia. Konteks saat itu, Tuhan Yesus berdoa untuk siap menghadapi penangkapan dan penyalipan dirinya. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dalam ayat 9 mengatakan kepada kita, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa,
tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Mengandung arti bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, karena murid-muridnya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber iman mereka. Dan Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa juga memberkati mereka. Yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa untuk seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Kita bandingkan dalam ayat 20 mengatakan kepada kita semua, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka. Mengandung makna sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita diminta untuk tetap memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan yakinlah Tuhan Allah akan tetap melindungi dan memberkati kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, makna firman Tuhan ini sederhana untuk kita. Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang rajin berdoa kepada Bapanya. Tercatat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23, Injil Matius pasal 26 ayat 36, Injil Markus pasal 6 ayat 46, dan Injil Lukas pasal 22 ayat 41 dan 42. Bahkan Tuhan Yesus dalam doanya selalu menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Abba. Satu sebutan yang akrab, satu sebutan yang manja dari seorang anak kepada bapanya. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan firman Tuhan dengan kehidupan kita, hadir satu pertanyaan untuk kita. Mengapa sebagai orang percaya kita tidak boleh berhenti berdoa? Mengapa kita harus rajin berdoa? Ada dua alasan mendasar. Alasan yang pertama, karena doa adalah napas hidup orang percaya. Selama kita bernapas, selama kita hidup, kita harus berdoa, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita bandingkan Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan memberikan napas hidup kepada manusia. Karena itu tanggung jawab kita kembalikan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Dan alasan yang kedua, karena doa adalah makanan rohani kita. Selama kita bisa merasakan makanan jasmani kita bisa makan nasi, kita bisa makan sayur, kita bisa makan ikan, kita bisa makan daging, kita bisa makan telur, dan lain-lain. Kita juga diharapkan jangan lupa makan makanan rohani kita. Kita diminta untuk jangan lupa berdoa, karena doa itulah yang menguatkan roh dan jiwa kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ada satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus selalu rajin berdoa, dan Tuhan Yesus bekerja
dalam karya penyelamatan untuk menebus dosa-dosa manusia. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita diminta untuk tetap berdoa dan tetap bekerja. Berdoa untuk diri kita sendiri, untuk menguatkan roh dan jiwa kita, supaya kita kuat menghadapi situasi pandemi corona. Berdoa juga untuk istri kita, berdoa juga untuk suami kita, berdoa juga untuk anak-anak kita, berdoa juga untuk cucu kita, berdoa juga untuk saudara-saudara kita, berdoa juga untuk sesama kita, supaya mereka juga kuat menghadapi pandemi corona. Ada satu istilah mengatakan untuk kita tentang doa. Doa itu dapat merubah sesuatu dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dan semuanya itu tergantung kesungguhan Anda untuk berdoa. Amin.